Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Di video kali ini akan kita ikuti dan simak bersama terdapat penjelasan dari Pastor Paul Sang mengenai beberapa pertanyaan dari seseorang yang berjuluk The Student yang menanyakan tentang sejarah penyembahan dari orang dahulu. Mari kita dengarkan dan saksikan bersama-sama videonya berikut ini. Pak Student silakan. Shalom Pak Paul. Shalom Student. Ya, Pak. Gini Pak. Saya mau tanya soal yang sejarah gitu kan. Dulu-dulu gitu, apa sih? Apa jadi alasan gitu? Jadinya nyembahnya benda-benda langit, terus yang terkenal ya bulan sabit gitu kan. Tapi itu kan bukan hanya di keyakinan ya agama A atau apa, tapi ya keyakinan ya kayak Hindu juga ya ada bulan-bulan sabitnya gitu. Ya apa yang Timur Tengah gitu kan ada juga yang keyakinan gitu ya benda-benda langit gitu Pak. Itu apakah itu psikologis manusia melihatnya megah atau apa gitu, apa alasannya sampai juga ya ada itu kan Sinana apa itu yang Pak Paul pernah sebut itu kan ya gitu. Gimana sih sejarahnya tuh, latar belakangnya gitu Pak? Dewa-dewa itu. Ah. Jadi sebentar ya, sebentar. Saya lagi ingat-ingat ya, ada satu teks saya taruh di mana. Jadi begini, bulan itu satu magic ya, mistis, bisa menghipnotis orang, ya kan? Nah, ketika di malam hari, orang itu bisa berfantasi yang aneh-aneh. Rata-rata orang berdelusi itu kalau sudah malam hari. Mau bunuh diri, atau dia kerumun-kerumunan itu, melihat kuntilanak, melihat apa di malam hari. Saat gelap, dan dia melihat bulan. Ada mistis, di situ ada aspek mistisnya. Lalu orang ini melihat, bulan, ya memandang ke bulan. Lalu dia terpengaruh dengan itu. Dan kalau di dalam, ya saya buka ya ayatnya ya. Di dalam Kejadian 1, ayat 14 ya. Ya, jadilah benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang menjadi tanda, ya. Ya, 16, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni yang lebih kecil, yang lebih besar untuk menguasai siang, yang lebih kecil untuk menguasai malam. Ya, penguasa malam. Ya, dan namanya malam dimulai dengan RF kan, maghrib. Maghrib itu RF ya, senja. Ya, penguasa senja. Nah, pertama kali bulan pertama di senja pertama bulan pertama adalah bulan sabit. Itu adalah dewa Sin atau dewa Nana. Nah, karena itu adalah penguasa malam atau penguasa kegelapan atau iblis. Ya kan? Atau setan kan penguasa kegelapan. Metafora Pak, ya? Ya, memang kalau penguasa kegelapan kan memang iblis. Secara metafora dan secara hurufiah kan. Metafora pun iya. Penguasa kegelapan artinya secara rohani gelap, iblis. Ya kan? Makanya ada Kejadian 1 ayat 2. Tahu wabohu wakosek alpanitahum. Ya kan? Dunia itu menjadi gelap gulita. Jatuh di dalam abisos, dalam neraka.
Sudah ada neraka di Kejadian 1 itu? Abysos itu, jadi begini, dunia yang kelam. Nerakanya belum ada, tetapi itu Abysos itu mewakili neraka, tapi bukan neraka. Abysos itu adalah Hades, yang sumur yang paling dalam di dalam Hades. Abysos. Ada Hades, ya kan? Nah, ada yang keluar dari Abysos, katanya di dalam Wahyu 9 itu ya. Apollyon atau Abaddon keluar dari Abysos. Kata Abysos yang dalam Wahyu 9 itu sama dengan yang ini, Kejadian 1 ayat ini ya, Kejadian 1 ayat 2. Ya, maka bumi berbentuk dan kosong, kegelapan menutupi samudera raya. Nah, itu Abysos. Ya, Wahyu 9 ada Apollyon, Abaddon keluar dari Abysos. Sama itu. Oh, jadi itu dasarnya gitu sejarah. Ya sejarah kan ada Venus juga yang Romawi, ada Yunani gitu kan. Ya semua basic. Itu adalah penguasa-penguasa lokal, ideologi-ideologi lokal yang diwujudkan di dalam ilusi patung-patung dewa mereka. Jadi psikologis ya dasarnya seperti yang Pak Paul bilang ini gitu. Iya, iya. Iya kan, totem sama tabu kan? Sigmund Freud kan? Totem dan tabu. Sigmund Freud. Oh, sesimpel itu ya, tapi bisa berkembang ribuan tahun jadi kayak gini kejadiannya. Sekarang jadi simpel karena kita punya banyak kosakata. Kalau dulu ya nggak simpel. Kalau dulu kan nggak ada kosakatanya. Anggap nggak? Dulu kan belum ada kata atom, nuklir, M16, laser, belum ada kan? Sekarang kita punya kosakata yang banyak. Makanya sesimpel itu. Kan yang susah adalah bagaimana mengungkapkan suatu hal yang tidak dimengerti manusia dalam bahasa yang sederhana. Itu yang masalah. Ya kan? Nah, karena kekurangan kosakata. Banyak orang bikin kosakata baru, para nabi ini kan sering bikin kosakata baru. Tapi begitu dibikin kosakatanya, orang kan nggak nangkep. Lalu dijelaskan. Yang dijelaskan kan belum jelas. Lalu yang belum jelas ini menjelaskan kepada orang lain lagi. Wah ya, tangkap nggak? Makanya jadi ribet, jadi rumit kelihatannya. Padahal kalau diterangin sebenarnya simpel sekali karena kita sudah punya ekspresinya. Gitu ya, kita sudah punya ekspresinya, jadinya nggak ribet lagi. Tahu nggak bedanya? Ekspresi kata ya. Saya pernah dikatakan waktu bahasa Indonesia, pelajaran bahasa Indonesia dulu saya di SMA Negeri 1 itu ya. Mengapa kamu nggak bisa ngomong yang lancar? Karena kosakatamu kurang, dia bilang. Mengapa kalau lagi lomba debat kamu selalu terbatas, kamu selalu bungkam? Kenapa kalau ditanya kamu selalu diem? Kenapa kamu tidak mudah bicara? Karena kosakata kamu kurang. Kenapa kosakata kamu kurang? Karena kamu tidak rajin membaca, katanya begitu ya. Tapi yang saya garis bawahi, oh iya betul, kosakata kita kurang. Makanya orang yang kosakatanya kurang sering bertengkar ya, sering rusak. Ya kayak smurf itu loh. Saya akan men-smurf kamu karena aku smurf kamu supaya kamu smooth. Ya kan? Itu kan kosakatanya cuma smooth aja dia itu kan. Ngerti. Orang yang suka pakai kata anu sebab anuku kena anu sehingga ya anu sekali, anunya anu. Anunya apa? Itu paling gampang kata anu, ya kan? Jadi iya, sesimpel itu. Jadi ya Dewa Matahari, Romawi, Ya dasarnya omongan kita ini dong, yang omongan kita sendiri. Sesederhana ini dasarnya. Iya. Tidak serumit yang di buku-buku itu. Siapa yang bilang, aku berpikir maka aku ada? Siapa lagi? Dante ya, Dante. Dante ya, filosofi Prancis itu. Cogito ergo sum itu loh. Iya, ada. Siapa yang bilang itu saya lupa tuh. Cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Nah, tapi kalau gitu itu bisa jadi pertanyaan kedua saya, padahal saya tidak mau bertanya dua hal, Pak. Ya, artinya kita bisa jadi ateis kalau gitu, Tuhan ada enggak kan? Atau bukan itu sih maksud saya. Maksud saya adalah, saya jadi ingat, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu berarti. Iya, itu di mana berarti? Sebenarnya kita sudah eksis. Sebenarnya kita sudah eksis. Iya, eksis ada di mana?
Di pikiran. Di pikiran Pikiran siapa? siapa? Pikiran Tuhan. Tuhan yang mana? Lalu Tuhan itu apa? Tuhan Ampun itu saya, apa? Pak. Nah iya, itu loh maksudnya. Jadi kan ateis kan akhirnya kan. Itu loh Ah, maksudnya kan. Lanjutannya kan ah, ke sana tadi. Kalau orang hmm, tidak ikut kelas saya baik-baik, dia kan berpikir saya ateis. hmm, Satu hmm, kata untuk mendefinisikan Tuhan adalah cinta. hmm, hmm. Ya, dari 10 tahun yang lalu saya sudah mengajarkan di kelas evangelis. Dari 2015. 10 tahun lalu, 9 tahun yang lalu ya. Tuhan adalah cinta. Kalau kamu bicara tentang cinta, itulah Tuhan. Jangan berpikir Tuhan itu kakek tua yang galak atau kakek tua yang serem yang cabul. Kayak dalam Islam. Hmm. Yang suka ngadu domba, ngadu apa? Adu kawin itu loh, yang suka adu kawin. Jangan berpikir Hmm. seperti itu. Tuhan itu bukan yang seperti itu, yang suka adu kawin itu. Ya kan? Hmm. Tuhan itu adalah cinta. Bukan cinta yang adu kawin itu juga, bukan cinta yang berceceran sperma di mana-mana, bukan cinta yang itu. Las dong itu. Itu luas. Ah, Nah, ah, orang saat sekarang gara-gara itu kan ada Dewi Afrodit ya. Dewi hmm, Afrodit, Dewi cinta. hmm, hmm. Ya. Nah, Eropa itu disesatkan kata cinta itu dengan lust, Dewi Afrodit itu. Ya, makanya ada kata hermafrodit itu loh, yang bisa Ah. hubungan seksual dengan dirinya sendiri. Ya kan? Kalau Bapak bicara begitu, pertanyaannya bisa muncul yang ketiga, Panjang kenapa lagi, bisa jadi betul. Makanya iya, kamu Pak? makanya kamu Panjang, harus ikut Pak. kamu harus ikut HBC karena di situ kamu belajar filosofi. Ah, Eh, hmm, itu iya. memang panjang. Kalau sudah ditarik ke sana akan keluar pertanyaan lagi. Hmm, Itu oke. akan terus Iya. dan harusnya memang bertanya sampai kita mendapat perenungannya kita sendiri. Hmm. Nah, Lah, bagaimana cara memberitakan Injil kepada orang-orang yang kritis ini? Ya pokoknya hmm, tentang cinta. Barang siapa percaya kepada cinta, dia percaya ya kepada Tuhan, pada adanya Elohim, God. Tetapi cinta yang lalu, mana? lalu kenapa harus cinta? Kan ada banyak pilihan. Kenapa memilih cinta? Nah, boleh milih yang lain. Kamu misalnya mau pilih apa? Nah, kan harusnya Harus berhenti cinta loh. dan Misalnya boleh ha, pilih, misalnya pilih satu apa? Mau satu adjektif atau satu apa? Mau ya boleh pilih. Coba dicontoh nih contoh. adil, Pak. Adil. Misalnya, Saudara, kalau orang adil saja, ya, dia nanti bisa seluruh dunia itu bisa buta semua loh. Kan mata maksudnya, ganti mata kan? oh, Kalau ah, mata ganti mata kan harus adil. Maka seluruh hmm, dunia buta nanti, hmm, ya kan? hmm, Atau seluruh seluruh dunia ompong semua, gigi ganti gigi kan? ah, ah, Atau seluruh dunia mati semua, ya kan? hmm, Karena semua orang minta hmm, keadilan. hmm. Wah, Jadi nggak cukup HBC, kita adil. iya, Makanya lihat penegak hukum, ada penegak hukum yang adilnya minta ampun ya, sadis. Dia nggak jahat tapi adilnya minta ampun. Kalau Anda ingat filmnya Les Miserable, ya. Les Miserable itu ada satu kepala polisi yang adilnya minta ampun, tetapi kaku sekali dia. hmm, Kalau keadilan itu tidak memandang kamu itu benar salah loh. Keadilan itu memandang aturan yang harus ditegakkan. Ya kan? hmm, Padahal mungkin aturannya itu saja sudah salah. Tetapi harus hmm, ditegakkan demi keadilan. Karena yang lain sudah ditetapkan aturan itu, sehingga kamu juga harus ikut aturan itu. hmm. Contoh, zamannya Al Capone, nggak boleh jualan whisky kan? Sampai bunuh-bunuhan berapa ratus orang aja itu. Perang antar geng gara-gara whisky. Gara-gara Johnny Walker. Ya kan? Hmm. Sekarang Hmm. dilegalkan, lalu sia-sia nggak yang kemarin itu pada mati semua itu? Oh, pertanyaan itu, Pak.
Ah, Ya dong, sia-sia dong. ah. Katanya sekarang whisky, bahkan bukan cuma whisky, ganja aja dilegalkan. Lalu yang zaman dulu perang ganja bagaimana tuh? Indonesia masih belum dilegalkan. Di Eropa, di Belanda udah dilegalkan tuh. Lalu berapa banyak orang digantung gara-gara ganja? Panjang ya? Panjang, Pak. Iya, ya Pak Paul udah menjawab pertanyaan pertama. Makasih, Pak. Makasih. Saudara-saudara sekalian, barusan telah kita tonton bersama-sama sebuah video tentang adanya beberapa pertanyaan dari saudara yang berjuluk The Student, di mana The Student ini bertanya tentang sejarah orang-orang zaman dulu itu dan alasan kenapa banyak dari mereka itu menyembah benda-benda langit terutama seperti bulan. Apa karena psikologi orang zaman dulu yang merasa bahwa benda-benda langit itu megah atau bagaimana atau ada alasan lain? Dan Pastor Paul Zhang pun menjawab dan menjelaskan secara panjang lebar dan pastinya ada sesuai di Alkitab, juga memberikan contoh ayat di Alkitab yang mengatakan itu, dan kita semua sudah mendengarkan dan menyimak bagaimana penjelasan dari Pastor Paul Zhang tentang hal ini pada video barusan. Silahkan para penonton memberikan penilaian serta pendapatnya, tuliskan pendapat Anda atau mungkin masukan pada kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Kejadian 1, lihat perikopnya di ayat 14-16.